pabrik pembuatan gula pasir berbahan baku daun stevia dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Dibimbing oleh 3 dosen mata kuliah perancangan proses, yaitu Ibu Maya Sara, STMT PhD IPM, Bapak Profesor Dr. Eng Insinyur Irfan MSI, Ibu Nisaul Fadila Dalimunte STM Eng. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Only Adelina Simbolon, NIM 17144. Perkenalkan, nama saya Regi Regina Barus, NIM 170405115. Perkenalkan, nama saya Andri Jordan Silaban, NIM 170405126. Nama saya Yunita Amalia, NIM 170405135. Perkenalkan, nama saya Asnan Bal Joshua, NIM 170405136. Bahan pemanis yang sampai saat ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat ialah gula pasir yang diperoleh dari ekstrak tanaman tebu. Gula pasir merupakan salah satu dari 9 bahan pokok yang kebutuhannya setiap tahun selalu meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah melakukan impor gula. Impor gula yang tinggi dan produksi yang berfluktuasi menyebabkan perlunya alternatif lain untuk mensubstitusi gula tebu. Alternatif tersebut dapat berupa bahan pemanis alami, selain tebu maupun pemanis buatan atau sintesis. Bahan pemanis alami memiliki nilai kalori tinggi dan mudah dicerna tubuh, seperti gula aren, madu, dan gula kelapa. Sedangkan bahan pemanis sintesis banyak dikonsumsi masyarakat seperti sakarin, siklamat, sorbitol, dan sebagainya. Daun stevia. Stevia telah digunakan sebagai pemanis alami selama bertahun-tahun di berbagai negara, antara lain di negara-negara Amerika Selatan dan Jepang. Di Jepang dan Brazil, stevia digunakan sebagai bahan aditif makanan, yaitu pemanis non-kalori, atau lebih dikenal dengan Stevia reboundina bertoni, yang termasuk dalam familia Compositae. Merupakan tumbuhan tahunan berbentuk perdu basah, tinggi tanaman 60-70 cm. Daun Stevia reboundina bertoni merupakan tumbuhan perdu asli dari Paraguay. Senyawa manis yang terkandung di dalam daun Stevia reboundina merupakan glikosida yang mempunyai rasa manis, tetapi rendah kalori. Glikosida merupakan senyawa organik yang mengandung senyawa gula glikon dan bukan gula aglikon. Stevia reboundina mengandung 8 glikosida di terpen yang menyebabkan daun tersebut terasa manis, yaitu stevicida, steviobiol biosida, rebausida A sampai E, dan dulcosida A dengan komposisi yang berbeda. Stevicida merupakan glikosida yang tersusun dari glukosa, suprosa, dan steviol. Stevicida memiliki tingkat kemanisan 300 kali sukrosa dan memiliki titik leleh hingga 200 derajat Celcius. Stevicida tidak seperti pemanis rendah kalori yang lain karena sifat stabil terhadap suhu dan memiliki pH 3-9. Selain mengandung senyawa glikosida, dan daun stevia juga mengandung senyawa tanin, flavonoid, dan yang memberikan aftertaste berupa pahit. Karakteristik yang dimiliki pemanis stevia menjadikan sebagai pemanis yang dapat diaplikasikan secara luas dan lebih baik dibandingkan dengan pemanis lainnya. Berikut adalah karakteristik pemanis stevia. Pemanis stevia memiliki sifat zero kalori atau tidak berkalori. Senyawa yang memberikan efek manis pada gula stevia adalah glikosida steviol. Di dalam tubuh, glikosida steviol tidak mampu dicerna oleh enzim dalam usus, sehingga glikosida steviol tidak dapat terserap dan melewati saluran pencernaan menuju kolon. Bakteri usus kemudian akan memecah unit glukosa pada senyawa stevioside, sedangkan rantai steviol akan dilepas dan kemudian berikatan dengan asam glukornat yang akhirnya dikeluarkan melalui urin. Oleh sebab itu, pemanis stevia tidak memberikan kalori. Daun stevia merupakan bahan pemanis yang mengandung kalori rendah sehingga sesuai untuk mencegah obesitas.
Jadi, adapun keunggulan dalam daun kering stevia ini antara lain mengandung 2,42 kilokalori per gram yang lebih rendah dari bahan pemanis lain seperti aspartam. Senyawa yang memberikan efek manis pada gula stevia adalah glikosida steviol. Pemanis dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemanis alami dan pemanis sintesis. Pemanis alami diperoleh dari tanaman, sedangkan pemanis sintesis diperoleh melalui hasil sintesis bahan kimia. Pemanis alami seperti gula aren, gula tebu, dan madu cocok untuk semua usia dan golongan, tetapi kurang cocok untuk penderita diabetes. Oleh karena itu, pemanis sintesis dibuat untuk penderita diabetes. Pemanis sintesis memang cocok untuk penderita diabetes, tetapi hasil penelitian banyak menunjukkan pemanis buatan berpotensi menyebabkan tumor dan bersifat karsinogenik, contohnya pada siklamat dan sakarin. Deskripsi proses pengolahan gula stevia. Proses pengolahan pemanis stevia terdiri dari proses panen dan pasca panen. Namun, dalam deskripsi proses pengolahan ini akan dibahas menggunakan proses pasca panen. Salah satu proses yang sangat mempengaruhi dalam pengolahan pemanis stevia adalah proses ekstraksi. Proses pengolahan pemanis stevia terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pengeringan, tahap ekstraksi, dan tahap pemurnian. Tahap awal dalam pengolahan pemanis stevia adalah pencucian. Daun stevia yang telah dipetik dan disortasi dicuci terlebih dahulu sebelum dikeringkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada permukaan daun. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap pengecilan. Tahap pengecilan ini dilakukan dengan menggunakan blender kering atau mortar. Kemudian dilakukan penyeragaman ukuran menggunakan saringan mesh dengan ukuran 40-80 mesh. Pengecilan ukuran bertujuan untuk membuat luas permukaan bahan persatuan berat menjadi luas, dan kontak yang terjadi dengan pelarut semakin efisien. Selanjutnya tahap pengeringan. Tahap pengeringan daun stevia bertujuan untuk menurunkan kadar air, sehingga mikroorganisme dan enzim tidak dapat berkembang. Pengeringan stevia dilakukan dengan menjemur di bawah sinar matahari atau dengan alat pengering oven. Akhir pengeringan ditandai dengan daun stevia yang berwarna hijau kekuningan. Proses selanjutnya adalah tahap ekstraksi. Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut air yang bersifat polar. Proses ekstraksi dipengaruhi oleh 3 faktor, antara lain suhu ekstraksi, waktu ekstraksi, dan perbandingan pelarut. Berikut ini adalah tampilan tentang perhitungan neraca massa. Selanjutnya mengenai integrasi proses. Yang pertama mengenai proses ekstraksi steviosida dari daun kering stevia. Teknik ekstraksi steviosida yang paling sederhana dan biasa dilakukan adalah ekstraksi dengan pelarut. Proses pembuatan ekstraksi daun stevia yang mana dilalui oleh 2 tahap. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku dan juga perlakuan awal yang dapat kita lihat pada flowchart perlakuan awal daun stevia. Yang kedua yaitu mengekstraksi daun stevia yang mana kita dapat melihat proses dengan menggunakan flowchart yang sudah tersedia pada layar tersebut. Selanjutnya mengenai proses pemisahan dengan membran. Membran merupakan alat pemisah berupa penghalang yang bersifat selektif yang dapat memisahkan 2 fase dari berbagai campuran. Campuran ini dapat bersifat homogen ataupun heterogen dan dapat juga berupa padatan, cairan ataupun gas.